Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Ramadhani dengan NIM 22050974073 dari Pendidikan Teknologi Informasi 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARP atau Address Resolution Protocol. ARP sendiri yaitu merupakan sebuah protokol dalam TCP/IP, protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address. Server data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, kabel radio atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20. Untuk selanjutnya yaitu merupakan tahap percobaan. Pada percobaan ini kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Yang pertama, kita akan membuat skema jaringan simulasi ARP-nya terlebih dahulu dengan menggunakan satu switch dan juga 3 PC. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing PC ke switch terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita tunggu sampai berwarna hijau terlebih dahulu. Jika sudah, untuk selanjutnya sebelum mengecek ARP, kita isi IP pada masing-masing PC terlebih dahulu dengan masuk PC, lalu ke desktop, lalu IP configuration. Kita isi IP-nya dengan 192.168.1.1. lalu untuk subnet maksudnya 255.255.255.0. untuk PC 2 kita masuk desktop, IP configuration, kita isi IP 192.168.1.2. untuk subnet maksudnya 255.255.255.0. lalu untuk PC 3 kita masuk desktop, IP configuration, kita isi 192.168.1.3. untuk subnet maksudnya 255.255.255.0. jika sudah, selanjutnya kita akan cek ARP-nya terlebih dahulu dengan masuk desktop, lalu command prompt, lalu ketik ARP
min A, kita enter. Pada tabel ARP di BC1 ini sudah kosong. Jika terdapat isi pada tabel ARP di BC1, kita bisa menghilangkannya dengan cara ketik ARP min D, dan pastikan untuk tabel pada ARP BC1 kosong. Jika sudah, pada tahap selanjutnya kita akan masuk ke mode simulasi. Sebelum itu, untuk filter event listnya ubah menjadi show none terlebih dahulu, lalu edit filter. Karena di sini kita hanya melihat ARP-nya saja, jadi kita centang ARP. Jika sudah, kita akan buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Kemudian kita next untuk menjalankan simulasinya. Di sini PC1 akan mengirimkan pesan kepada switch terlebih dahulu untuk ditampung, kemudian akan dikirimkan kepada PC1, PC2 dan PC3. Karena pesan tersebut ditujukan untuk PC3, jadi yang menerima pesan hanya PC3. Jadi untuk PC2 tidak menerima pesan yang ditandai dengan tanda silang seperti ini. Jika sudah masuk, maka di sini akan terdapat IP pada PC1. Jika sudah, kita akan lanjutkan. Karena pesan tersebut hanya ditujukan pada PC3, jadi yang membalas pesan tersebut hanya PC3, sedangkan PC2 tidak akan membalas pesan tersebut. Kemudian PC3 akan mengirimkan pesan tersebut melalui switch terlebih dahulu untuk dikirimkan ke PC1. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, maka PC1 sudah menerima pesan dari PC3. Kemudian di sini akan ditunjukkan siapa pengirim pesan tersebut. Di sini terdapat IP pada PC3 yang didestinasikan untuk IP pada PC1. Jika sudah masuk seperti ini, kita akan mengecek pada ARP di PC1. Kita masuk command prompt, kemudian kita ketik ARP min A, kita enter. Di sini akan terdapat IP pada PC3 di tabel ARP pada PC1. Karena pada PC3 sudah merespon pesan dari PC1, jadi IP-nya akan tercatat pada PC1. Kemudian kita coba akan cek pada PC3. Kita ketik ARP min A, kita enter. Di sini IP pada PC1 juga sudah masuk pada IP PC3, dimana karena pesan pada PC1 sudah diterima, jadi otomatis IP pada PC1 akan tercatat pada tabel di ARP PC3. Kemudian kita akan coba cek pada PC2. Kita ketik ARP min A, kita enter. Karena pesan yang dikirimkan PC1 hanya ditujukan untuk PC3, jadi PC2 tidak akan menerima pesan tersebut. Jadi IP pada PC1 tidak akan masuk pada PC2 karena PC2 tidak merespon dari pesan tersebut. Dan sekian dari simulasi saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.